Itu kan salah satu doa ya untuk membangun relasi. Karena kalau kita sambil nyanyi itu sebetulnya enak loh. Satu keuntungan buat kita, karena kan kita tuh kadang kalau sudah lagi ada masalah, kadang kan kita nggak bisa doa, ya toh nggak bisa doa. Tapi ketika dengan kita bernyanyi, itu kayak kita tuh kayak dituntun satu-satu gitu loh. Kalau di kitab suci kan ngomongnya gini, tidak bisakah kamu bareng 1 jam bersama-sama dengan aku, gitu kan? Betul. Ya, ada satu ketenangan nggak ketika kamu praise and worship? Tuhan, kamu bisa ngerasain bener-bener, oh ya Tuhan, aku nih kayak nggak ada apa-apanya di hadapanmu. Dan aku cuma bilang, iya Tuhan, bener loh. Di dalammu tuh ada satu kekuatan yang buat aku bangkit. Walaupun masalahnya belum selesai. Di dalam bawah sadar kita, itu Tuhan bekerja. Ya itu kayak kamu bisa ngerasain damai. Kayak kamu tiba-tiba bisa ngerasain tenang. Ya biarin aja sambil nangis, oh ya nggak apa-apa. Malah mungkin ketika kamu ada ganjelan-ganjelan yang belum selesai gitu kan, kamu akan diberikan kelegaan di situ. Kembali lagi di Celoteh Domba. Kali ini saya ditemani dengan host yang Gen Z ini. Ya, halo Pak. Halo. Daniel. Ya, silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, namaku Fani. Ya udah pernah lihat lah ya. Hah? Lihat di mana? Pede banget kamu. Ya, kamu baru pertama kali jadi host? Pertama kali. Oke, jadi yang tegang ya? Enggak. Apa itu tegang? Oke, Van, kamu pernah ikut DG kan? Pernah nggak? Atau sering bolos? Enggak dong. Nah, kamu rajin ikut DG kan? Iya, tanya barusan saya. Kamu waktu DG pasti sering dengar kita praise and worship, nyanyi gitu kan? Ngelakuin sih, bukan denger sih. Oh, yang ngelakuin juga ya? Betul. Kamu nggak bingung? Kenapa kita harus praise and worship? Kalau menurut yang Fani denger ya, praise and worship itu adalah salah satu cara komunikasi ke Tuhan kok. Oh gitu. Tapi nggak cuma nggak tahu doa. lagi nih, Oh, ya yaudah. detailnya gimana. Makanya hari ini kita datengin tamu spesial ya. Beliau ini, beliau ini adalah Ketua Koor Bidang 1 dari HSM, Oh, yaitu bidang bidang apa itu? praise and worship. Wih. Jadi pas banget ya, pertanyaannya kita udah pasti dijawab sama ahlinya. Betul. Oke, langsung aja kita sambut Cedebi. Puji Tuhan. Selamat datang di Celoteh Domba. Selamat datang juga. Salah ya. Keri banget tadi denger ahli. Aduh, nggak ahli lah. Nggak ya. ahli. Nggak ahli lah. Nggak apa-apa, Teh. Bukan. Tapi udah lama tuh aja jadi ketua Koor Bidang 1 ini. Sebetulnya lama, karena dulu pernah 1 dekade ya, 10 Oke. tahun gitu kan. Oke. Di situ diganti, kemudian sempet nih, wah puji Tuhan gitu kan, lega. Terus ternyata begitu ada pergantian ketua lagi, entah bagaimana, diminta lagi, gitu kan. Jadi, oh ya Tuhan gitu kan. Oke. Jadi ya sudah, akhirnya sekarang sudah melewati berapa tahun kedua, ketiga ya, ketiga. Oke. Gitu. Loh, Koor Bidang 1 tuh ngapain aja, Cih? Iya, tugasnya ngapain? Tugasnya ngapain aja? Tugasnya ngapain ya? Kalau yang di bidangku itu kan ada tim pujian gitu kan, ada WL, singer, pemusik, terus kemudian ada drama, Oke. kemudian ada Drama itu masuk 1. Oke. yes, kemudian dancing, kemudian choir gerak, ada choir untuk yang misa juga, Oh. sama apa lagi ya, satu lagi, pokoknya ada, songwriter juga ada. Pantas masuk bidangmu, Koor bidangmu toh? Oh ya, choir gerak. Udah. Gitu kan. Oke, jadi kira-kira semua yang ada di panggung gitu ya, Cih ya? Ya kurang lebih Udah begitulah. Jadi, praise and worship itu sebenarnya apa sih, Cih? Praise and worship itu pujian dan penyembahan gitu Ya, kan kalau betul. diartikan. Diartikan betul. Praise and worship itu adalah bagaimana salah satu cara doa sih sebetulnya. Salah satu cara doa kepada Tuhan tuh membangun relasi kita sama Tuhan tuh lebih intim ya menurutku. Karena Oke. aku sendiri juga belajar karena otomatis yang pertama karena aku ada di komunitas yang mengajarkan tentang pujian dan penyembahan. Oke. Gitu kan, kalau kita tahu di anggaran dasarnya kita komitmen nomor 1 adalah pujian penyembahan gitu kan. Ya. Jadi itu belajar dari situ dan ya komunitas kita ini Human Salvation Ministry otomatis apa ya, mau nggak mau setiap hari kalau aku dulu bilang. Oke. Jadi waktu masuk sel pertama kali, korselnya setiap hari, ayo Pepe, ayo baca firman gitu kan. Jadi komitmen yang intinya
penting itu mereka nge-push ke kita. Pertama males gitu kan. Tapi lama-lama berjalannya waktu, terus dengan berbagai macam hal yang aku hadapi ketika waktu jadi koordinator, termasuk salah satunya adalah Tante Jane gitu ya. Oke. Tante Jane itu kan yang istilahnya gini. Kalau aku tanya waktu jadi koordinator, Tante ini mau diapain gini? Doa gitu kan. Oke. Tanya lagi apa gini, Tante ini gimana? Doa. Ya ampun. Karena jawabannya kayak nggak membantu kan. Tetapi di situ aku belajar doa. Ya udahlah. Aku belajar dengan praise and worship. Semuanya tak serahin ke Tuhan. Jadi aku ya nyanyi. Pokoknya wis ya dengan praise and worship itu ya nyanyi dan segala macam. Sampai ya menemukan jawaban gitu, menemukan satu ketenangan dan segala macam itu dengan praise and worship itu. Dengan relasi dengan Tuhan otomatis akan dibentuk lebih dan lebih lagi. Dan salah satunya juga ketika aku praise and worship, itu kan tadi aku bilang membangun relasi ya sama Tuhan. Di situ aku belajar bagaimana aku bisa menghayati misa itu dengan lebih kusuk, lebih dalam. Yang tadinya kan kalau kita datang misa ya ngerti sendiri ya, kalau zaman-zaman kita muda gitu kan, buka handphone Cepat gitu pulang, kan. Ya, terus sambil tertidur gitu kan. Kalau romonya lagi homili kitanya sambil tidur atau buka handphone. Itu seperti itu dulu aku. Tapi ketika benar-benar aku ngerti, dijelaskan, mengenal Tuhan juga lebih baik lagi, di situ aku belajar lebih banyak. Gitu, Oke. dengan praise and worship itu sendiri. Oke. Praise and worship tuh harus nyanyi aja. Iya ya, karena itu kan salah satu doa ya untuk membangun relasi. Karena kalau kita sambil nyanyi itu sebetulnya enak loh. Satu keuntungan buat kita, karena kan kita tuh kadang kalau sudah lagi ada masalah, kadang kan kita nggak bisa doa. Ya toh, nggak bisa doa. Tapi ketika dengan kita bernyanyi, itu kayak kita tuh kayak dituntun satu-satu gitu loh. Kalau kita perhatiin ya, kalau aku sering kali kan kalau aku PP itu aku pakai YouTube, gitu kan, pakai YouTube. Jadi kan ada liriknya tuh di situ, gitu kan. Mau nggak mau sambil kita nggak tahu lagu sekalipun, kita baca lirik itu kita akan kayak ikut menghayati. Kita ngerti, oh ini maksudnya apa? Tuhan mau ngomong apa sama kita? Kan ada firman-firman Tuhan. Kalau kita ya termasuk semua lagu lah ya, itu kan songwriter tuh kan bikinnya, penulis lagu tuh kan ya berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan pengalaman mereka sehari-hari ketemu sama Tuhan tuh kayak apa. Itu semua tulis di dalam lagu. Jadi mau nggak mau, kita yang nggak bisa doa yang terbatas, bahkan mungkin cuma di hadapan Tuhan cuma nangis gitu kan sambil nyanyi. Tapi kayak kita tuh kebantu banyak gitu loh di situ. Jadi kayak ke distract sebentar gitu kan. Ayolah alihkan sedikit masalah-masalahmu dengan ayo nyanyi. Mau nggak mau itu akan kebantu. Gitu. Lu Cece pakai YouTube itu milih lagu sendiri atau gimana? Enggak dong, kalau pakai YouTube kan otomatis kan kita akan milih. Misalnya kalau kita ikut GMJ nih ya. Nah, ikut GMJ itu kan sudah mau nggak mau kan ngikut. Listnya dari WA kan. Jadi kan kita nggak bisa milih nih. Iya. GMJ itu kan cuma Senin, Rabu, Jumat. Ya. Kalau hari Selasa gimana? Hari Selasa aku ambil misalnya pakai 60 minute worship. Atau mungkin yang bener-bener yang apa ya, yang ada worshipnya Gitu. ya. Iya. Nah, bisa tak Ambil dari pakai. situ. Soalnya kan Aldi tuh juga hampir tiap hari itu adorasi. Ya, pagi. Terus baru belakangan karena punya headset Bluetooth itu ya pakai, baru punya. Pakai terus dengerin GMJ. Cuma jangan ditiru ya. Cuman GMJ itu kan sekitar 50 sampai 60 menit, ya kan? Ya. Menurut Aldi kelamaan. Karena biasanya kalau PP doa itu cuma syukur, langsung tak lompat ke penyembahan, udah habis itu baru baca firman. Nah, sedangkan kalau GMJ lagu syukurnya kadang ada 2, 3, penyembahannya ada 2, ada 3, ada 1 atau enggak ada 2. Nah, jadi lama, biasanya tak skip langsung dari syukur ke penyembahan. Gitu sebenarnya nggak apa-apa loh, Ce? Atau gimana? Gini, kalau ini aku yang pernah dapat gitu ya. Kalau di kitab suci kan ngomongnya gini, tidak bisakah kamu barang 1 jam bersama-sama dengan aku, gitu kan? Betul. Ya. Cuman kan kita gini, sekarang ini semakin kesini kesibukan tuh kan semakin banyak, gitu kan? Kalau buat aku pribadi, yang penting itu kamu bisa ketemu Tuhan nggak? Sampai ketemu Tuhan nih. Bukan secara kasat mata ya kita lihat, ketemu Aldi nih. Enggak, tapi benar-benar kayak kita merasakan bahwa ada satu ketenangan nggak ketika kamu praise and worship. Kadang tuh kan kita cuma sekedar rutinitas nih, karena komitmen, karena di absen nih sama Korsel gitu kan, sama Korkel. Kalau nggak kamu nggak bisa peneguhan, nggak bisa pelayanan kan gitu kan. Nah, otomatis karena satu rutinitas akhirnya ya
walaupun full 1 jam, tapi kamu nggak ngerasain apa-apa, kan percuma, gitu kan? Terus juga daripada kamu bolong, sama sekali kamu nggak PP, sama sekali kamu nggak doa. Menurutku ketika kamu cuman 2 lagu, tapi kamu bisa bener-bener sampai bersyukur, kamu bisa ngerasain Tuhan bener-bener kayak jamah kamu bisa merasakan damai ketika mungkin kalau kamu dalam kondisi baik-baik saja itu masih oke ya. Tapi ketika kamu dalam kondisi yang bener-bener kamu butuh jawaban Tuhan, butuh kamu kayak desperate banget dalam kehidupan ini, itu kamu butuh waktu yang lebih lama kan. Tapi ketika 2 lagu itu aja, aku bilang tuh sudah paling 15 menit, 20 menit kali ya, ya kan? Ya, paling enggak kamu bisa ketemu sama Tuhan, kamu bisa ngerasain bener-bener, oh ya Tuhan, aku nih kayak nggak ada apa-apanya di hadapanmu. Kamu sampai bener-bener kamu bisa worship, ya udah. Menurutku seperti itu ya. Karena kan susah kadang dengan kerepotan kita. Kadang malam habis ngelembur, terus kita bangunnya, aduh sudah mepet nih, apa ini udah telat gitu kan? Banyak tugas, mungkin yang kuliah, yang sekolah juga masih harus kayak orang melean gitu kan belajar. Dengan waktu yang terbatas nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau misalnya nih kamu mau nambah lagi, ngulang lagi malam ada waktu, ya silakan. Karena kalau kita ngomong soal praise and worship, kalau aku bilang bukan hanya ketika kamu berdoa kamu melakukan praise and worship, gitu kan? Tapi kamu praise and worship itu apa? 24/7. Jadi a whole day, selama 1 minggu, selama 1 bulan, setiap harinya. Karena apa? Ketika kamu membangun relasi dengan Tuhan, otomatis nih kamu akan diubahkan. Secara kamu nggak sadar ya, walaupun kamu nggak sadar nih diubahkan. Mau nggak mau belajar taat, gitu kan? Belajar apa lagi? Bersyukur mungkin. Belajar bener-bener ya udahlah, belajar banyak lah tentang firman Tuhan juga. Mau nggak mau seperti itu. Aku ada pertanyaan nih. Jangan susah-susah lo ya, jangan susah-susah lo. Ya susah dong. Tadi kan Cici bilang kalau praise and worship kita harus ngelakuin mau nggak mau karena di absen korsel atau memang karena disuruh diajak gitu kan. Nah sebenarnya Fanny itu juga ada pengalaman pribadi di mana Fanny itu merasa kayak praise and worship ini salah satu kuasanya cukup besar sih menurut Fanny pribadi. Nah dari situ Fanny mulai kayak komitmen, mulai kayak mau PP sendiri, buka YouTube sendiri gitu kan. Nah, tadi Debbie kan sempat singgung tentang kayak ya mau nanti kalau misalnya udah terbiasa, makanya kayak bisa komitmen sendiri dan sudah merasakan jamahan Tuhan akan komitmen seperti itu kan. Nah, Fanny itu penasaran kira-kira kapan sih titik di mana Debbie itu bisa kayak oh ini titiknya gitu. Aku mau komit Tuhan, aku mau PP tiap hari dan mungkin ada alasan pribadi gitu kenapa kok sampai kayak sekarang. Iya, karena sebetulnya aku belajar ya, karena aku tuh bukan orang yang bisa dipres sebetulnya, ditekan harus PP gitu kan. Sampai istilahnya gini loh, kalau aku tuh kayak menggambarkan diriku tuh kayak Thomas. Kalau kamu nggak lihat, kamu nggak kecentok sendiri, kamu nggak mengalami sendiri, itu kamu nggak akan percaya dan kamu nggak akan melakukan, gitu kan? Nah itu banyak yang aku kasih yang buat aku sendiri itu kayak, aduh Tuhan, kayaknya tanpa kamu tuh aku nggak bisa, karena selalu terngiang-ngiang, kayak itu dari Tante Jin lagi. Pokoknya kalau ada apa-apa, kamu ada masalah, ada ini, ada terutama kan dalam kita bermasalah ini. Pokoknya jangan lari, PP aja dipaksa. Dan itu kan aku tuh berusaha mencari bener gitu loh, kok kita tuh harus sampai segitunya. Kan banyak orang juga di luar sana, ya sudahlah aku butuh refreshing lah kalau aku stres, aku ada masalah, kan aku butuh istilahnya butuh udara segar gitu kan. Cuman ada satu hal yang aku tuh tangkep waktu itu baca gitu kan kebetulan juga ngajar pujian juga kan, mau nggak mau ayat itu keinget, nyantol juga di Mazmur ayat 44 apa 42 itu kan dia tuh ngomong gini, Daud di dalam kondisi dia gundah gulana. Itu dalam satu dari Kejadian sampai Kitab Wahyu tuh cuman itu toh yang ada gundah gulana. Dan aku pikir gundah gulana tapi Daud itu berusaha untuk dia mencari Tuhan.
dia berlari untuk tetap cari Tuhan gitu kan. Dan aku cuman gini, iya ya, dalam kondisi aku terpuruk waktu itu ada kejadian masalah, ada beberapa banyak masalah yang aku temui ketika yaitu tadi mulai sudah keenaan gitu kan, tiba-tiba jatuh, terpuruk, tiba-tiba cuma inget tetap PP gitu kan, tetap PP karena di situ ada kekuatan. Sambil PP loh aku tuh waktu itu kan zaman CD ya, zaman compact disc gitu kan. Satu CD itu kan ada 10 lagu tuh, sampai terulang 3 kali putaran loh. Jadi 30 lagu gitu kan, tapi dalam kondisi aku nggak bisa bersyukur. Aku nggak bisa menyembah. Jadi setiap kata-kata yang keluar, kaulah Tuhan keselamatanku, aku bilang enggak ada. Jadi sambil PP sambil dengerin lagu, aku memaksakan diri tuh, diri. Aku bilang enggak ada. Tuhan nggak bekerja saat ini. Mana buktinya aku ada kena masalah kan? Itu sampai beberapa hari loh. Tetapi setiap hari itu aku selalu kayak didorong untuk tetap PP, tetap praise and worship. Setelah itu berjalan hampir seminggu kalau nggak salah, tiba-tiba kayak celing gitu loh. Kayak Tuhan tuh kasih satu jalan keluar yang aku nggak pernah menyangka sama sekali. Tiba-tiba Tuhan tuh kasih jalan di situ. Nah di situ aku cuma merasa bahwa iya ya, ternyata kita tuh dalam kondisi yang terpuruk. Itu kondisiku terpuruk yang pertama kali. Waktu itu sudah pelayanan sih, gitu kan. Jadi benar-benar terpuruk yang pertama. Dan aku cuma bilang, iya Tuhan, bener loh. Di dalammu tuh ada satu kekuatan yang buat aku bangkit. Walaupun masalahnya belum selesai, masih berjalan nih. Walaupun ada titik terang sedikit, tapi benar-benar kayak ada kekuatan. Terus kayak aku tuh ya sudahlah. Gitu loh. Jadi kayak orang tuh bisa nerima kondisi, bisa nerima keadaan. Gitu. Yang bikin aku terus ketika ada lagi masalah, aku tambah semakin getol gitu ya, semakin semangat untuk aku PP gitu loh. Jadi pertama memang harus dipaksa ya, Ci, memaksa diri. Iya, kalau aku gitu loh. Karena kan mungkin nggak setiap orang sama nih. Ada yang memang gitu kan, memang enak nih dengan apalagi mungkin seneng nyanyi, gitu kan. Oh ya, aku akan seneng aja nyanyi gitu. Kalau aku memang dikondisikan kayaknya aku harus dipaksa. Kalau buat aku ya, karena aku belajar komitmen pun menurutku karena bukan satu komitmen yang akhirnya memaksaku, tetapi aku belajar untuk menikmati komitmen. Karena dari komitmen itu adalah aku mengenal Tuhan lebih banyak di situ. Gitu kan. Oke. Berapa komitmen kau? Hah? Banyak ya. Nggak usah disebutin. Nikmatin aja. Dinikmatin aja. Karena kalau dengan komitmen tuh ya otomatis kita akan belajar lebih banyak lah. Itu kayak membentengi kita kan, mau nggak mau gitu loh. Untuk ngingetin kita, ayo PP, ayo belajar firman, ayo dengerin firman Tuhan. Nah itu. Nah itu sebenarnya gimana sih caranya kita praise and worship yang benar? Iya. How? Perlu praktek nih. Habis loh 1 jam. Soalnya Aldi juga nggak tahu ya. Pokoknya kalau Aldi pribadi ya, doa ya sambil nyanyi, yang penting nyanyi. Aldi tuh punya list lagu. Iya. Karena Aldi tuh bingung lagu mana pakai lagu syukur, mana pakai lagu penyembahan. Jadi setiap DG tak dengerin. Oh, syukurnya pakai lagu ini. Tak catat lagunya, judulnya, tak screenshot dari Google, tak masukin note. Jadi tiap mau doa, tak scroll, tak pilih. Titik. Oh, yang ini ya wis lagu ini lah. Nyanyi. Terus penyembahan juga tak scroll, tak terus tak pencet, oh lagunya pas yang ini. Ya udah itu ya tak nyanyiin. Tapi nggak tahu ya itu benar atau enggak sih caranya itu, atau gimana? Kalau kita praise and worship sendiri itu sebetulnya kan nggak ada aturan yang sampai kayak apa ya. Karena kalau zaman dulu tuh kan mesti ribet, apalagi kalau kita di tim pujian. Oh itu bukan lagu syukur, oh itu bukan lagu penyembahan. Tapi aku belajar, iya ribet gitu kan. Jadi, itu bukan lagu syukur, nggak ada kata-kata syukurnya, mungkin kayak gitu kan. Tapi menurutku semua lagu sebetulnya bisa, gitu kan. Apalagi kalau kita ngelihat kalau sekarang itu kan ada setelah firman ada lagu yang menanggapi gitu kan, lagu tanggapan firman. Sebetulnya bisa juga dipakai untuk kita bersyukur. Tergantung kita kan, kita mau sedalam apa. Ketika kita benar-benar nih melakukan pujian penyembahan itu sendiri, kayak ini loh, Santo Agustinus kan dia bilang orang yang bernyanyi dengan sungguh-sungguh nih, misalnya boleh dicari itu nanti di Santo Agustinus, dia mengatakan bahwa kalau kamu bernyanyi dengan benar itu kamu kayak 2 kali berdoa. Nah aku tuh menerjemahkan gini, bernyanyi dengan benar berarti apakah suaranya harus enak? Kan enggak, ya toh, berarti yang suaranya enggak enak nggak bisa dong PP kan gitu ya. Tapi aku cuma menerjemahkan gini, bernyanyi dengan benar. Aku cuma menerjemahkan bahwa ketika kamu mengasihi Tuhan, itu apa yang dilakukan? Kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh kan? Dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Ketika kita nyanyi juga kita lakukan hal yang sama. Ya nyanyikan.
gitu loh. Nyanyikan sehingga apa yang keluar dari mulut kita itu kan akan kita dengar. Itu membantu banget. Seringkali karena kita mungkin di kos-kosan mungkin ya, atau karena sungkan sama orang rumah. Betul. Gitu kan. Aduh, nanti aku diketahui anakku, diketahui sama mama papaku, suaraku fals gitu kan. Sebetulnya kalau ya kita kan pernah tahu juga nih, firman itu muncul ketika apa yang kita dengar gitu kan, kita diingetin lagi gitu kan. Jadi kebenaran itu karena apa yang kita dengar. Ya dinyanyikan aja, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Jadi kita makanya kebantu banget kalau ada lirik lagu itu loh. Jadi ya kita nyanyikan, kita ikuti. Ya itu. Sambil kita nih, kalau aku juga sambil orangnya kan apa ya, senengannya tuh kayak membayangkan imajinasi loh. Imajinasi imannya main. Jadi kalau dikatakan bahwa gini, Tuhan kaulah harapan, aku sambil mikir gini, iya ya, Tuhan itu sumber pengharapan di dalam hidupku. Sambil kamu kan membayangkan, iya ya, aku tuh kalau dalam kondisi kayak gini, aku tuh berharap loh cuma ambil Tuhan. Itu kan kamu lakukan, iya toh? Iya. Nah itu. Jadi sambil imajinasinya main, sambil kita nih bener-bener menghayati, oh ya bener loh, Tuhan itu apa? Kayak ku tahu ku punya Yesus, gitu kan? Kuasanya sanggup, bener nggak? Iya benar. Atas segalanya, oh iya ya, tempo hari ini aku dapat masalah gini, tapi ternyata Tuhan tuh bener-bener loh, kuasanya itu luar biasa. Itu kita amini. Lanjutin. Tak satu pun Seperti lupa ya. Mati kasihmu hidupku aman di dalam. Nah ya kan, sambil kan kita menghayati tuh, sambil iya ya, hidupku ini aman loh, keluargaku, anakku dijagai luar biasa. Kan bukan berkat yang istilahnya kita terima secara materi, kelihatan, oh dapat duit segini. Bukan cuman itu, tetapi apa? Kamu dijagai, kamu dipelihara, sampai hari ini kamu masih bisa bernafas dengan enak gitu kan. Nah itu. Karena sering dengerin lagu PW ya mungkin ya. Kalau ada masalah, kadang lagu itu muncul sendiri Iya tiba-tiba. benar. Iya. Tanyain sendiri di motor atau apa. Tapi kalau lagi PW ya, kalau lagi doa memang lagi ada masalah, kadang kita udah tahu oh mau nyanyi lagu ini, itu muncul gitu. Tapi kadang kalau memang lagi oke, lagi apa, baru bingung pilih lagu. Gitu. Tapi baru tahu lihat YouTube. Iya, paling enak kan kalau kita lihat YouTube atau mungkin Spotify yang berbayar nih ya. Kalau Spotify yang berbayar itu kan muncul toh liriknya. Nah, itu punya sih listnya. Cuma waktu itu tak random denger lagu ini. Ini kayaknya bukan lagu syukur deh. Tak ganti. Gak usah bingung. Gak usah bingung kalau menurutku. Bukan, masalahnya lagu semangat. Ini kayak lagu nggak apa-apa, pras bisa deh. juga. Tak ganti Bisa juga. Gitu. Oh ya wes. Bisa Tak juga. ganti sampai oh ini benar baru tak biasanya gitu. Tak next. Oh ini ya wes baru. Bisa juga, walaupun lagu cepat itu pun, karena aku tuh kan pernah nyoba, karena ya itu sekali lagi balik lagi kan, dulu tuh kita kan sempat kalau di tim pujian tuh gini, kenapa sih kalau lagu syukur dikasih lagu cepat? Padahal ya sebetulnya juga nggak apa-apa kan, gitu loh. Karena kita mungkin terbiasa dengan lagu syukur tuh enak yang pelan, karena bisa kita hayati, bisa kita ini kan. Tapi sebetulnya nggak juga. Gitu loh, nggak juga, karena aku punya temen di gereja sebelah gitu kan, aku tanya kan sama mereka sharing-sharing, emang kalau praise and worship itu apakah ada ketentuan baku gitu kan, haruskah lagu pelan, haruskah lagu cepat, ya nggak juga. Kan ketika kita milih lagu, kan kita tuh dapat dorongan Roh Kudus itu milihnya kayak apa, terutama kalau kita worship leader ya toh, jadi otomatis kamu dapatnya kayak apa? Selama apa yang kamu juga pakai untuk PP, terus kamu dapatnya kayak apa? Itu kan juga termasuk referensi buat kita untuk milih lagu kan? Iya. Gitu. Jadi nggak ada batasan bahwa, apalagi kalau kita PP sendiri nih, nggak ada batasan. Gitu. Kok ngomong-ngomong ya, agak Apa? keluar dikit nih dari Gak apa-apa. ada yang bikin aku penasaran. Kayak misal contoh kan kita kalau setiap PP atau dalam kondisi-kondisi tertentu itu kalau mungkin kita lagi denger lagu yang relate sama hidup kita atau kita pilih lagu yang relate di hidup kita kan. Nah, boleh di-spill dikit nggak, C? Kayak ada nggak sih akhir-akhir ini, ya kurang lebih dalam seminggu inilah atau 1 bulan ini, kepanjangan kalau 1 bulan, 1 minggu aja ya. Itu tuh lirik lagu yang ngena di hati Cece. 1 lagu deh, C. Liriknya. 1 lagu yang relate gitu kan, Cece. karena aku kebetulan pakai itu ya, apa lagunya HSM yang Kau Beriku Kemenangan ini. Itu jadi benar-benar aku kena banget di lagu itu. Oke. Gitu ya. Jadi aku sampai lupa nih karena kamu tanya begini langsung tiba-tiba blank. Jadi
ya kau beriku kemenangan, boleh dipasang nih supaya kita juga tahu gitu kan. Jadi di kata-kata itu bahwa benar-benar bahwa di dalam kelemahanmu kayak Tuhan tuh bekerja banget. Bahwa kamu tuh punya Tuhan, kamu gak usah ragu-ragu. Jadi ketika kamu menyerahkan semuanya ke Tuhan, mujizat itu pasti akan Tuhan sediakan. Di kata-kata itu ya. Jadi ini benar-benar bahwa dari titik terpurukmu, dari ketika kamu ada masalah, ketika kamu ada mengalami banyak gonjang-ganjing kehidupan gitu ya. Entah mungkin yang dipasutrin, entah yang disingle lagi, mungkin lagi PDKT terus ditolak dan segala macem. Terus yang anak-anak sekolah juga dapat guru yang bencekno lah dalam tanda petik gitu kan, atau yang termasuk yang kuliah. Tapi ketika kamu nyanyi, kamu tuh kayak gini loh, iya ya. Misalnya kita percaya sama Tuhan bahwa aku punya Tuhan lah pokoknya. Apapun yang aku alami, apapun yang tak hadapi, apapun masalahku, bahwa bener-bener ya sudah, pasti ada. Tuhan tuh akan kasihkan satu mujizat. Bukan mujizat orang lain yang dirubah loh ya, bukan. Tetapi hatinya kita loh. Jadi kayak tiba-tiba kayak kita bisa nerima kondisinya, kayak kita bisa ya udahlah, pokoknya aku punya Tuhan, aku bisa jalani, gitu kan. Walaupun kondisinya masih terus berjalan, tapi kayak kamu tuh kayak punya ketenangan sendiri dan ya wes lah, gitu lah. Oke. Kalau kok Aldi apa kok? Apa ya? Nggak ada sih, cuma aku lagi seneng sih, tak lihat judulnya ya. Apa tuh? Gara-gara Fanny nih. Tak lihat ya. Jadi ini list lagu ya. Wih. Bener loh. Wow, panjang ya. Bener. Berarti rajin ya PP-nya, rajin. Iya. Kata temen Bener, saya. punya semua loh, semua punya kan. Rajin, Mereka bilang rajin. punya kan. Wow. Nah, Yesus yang kuandalkan. Oke. Nah, Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku. Ini tadi pagi nyanyi lagu pakai lagu ini. Iya. Lupa judulnya. Nah, kalau kayak gini lihat kan tahu. iya. Iya, bener kan? Ke-refresh ulang ya? Bener kan? Iya. Ya. Perlu tambahkan keyboard terus kamu nyanyi gitu. Jangan, suara jelek. Kan ada Jadi, Fanny juga. Salah Bisa. satu keuntungannya Mulmet gitu bisa tahu kan. Aku di Iya, Mulmet iya, iya. tahu list lagu. Oh, ini enak nih ya, lumayan ini itu buat Ya, referensi buat dia lagu-lagu tahu. PP. Liriknya ngena banget nih. Nah, lumayan. Makanya kan sekali itu lihat, oh judulnya itu catet, cari di Ya. Google, Langsung. liriknya screenshot, masukin ke sini, lu jadi bank lagu. Lumayan. Nah, ngomongin lagu ya, sebenarnya tiba-tiba penasaran. Tadi kan Cici Apa bilang, tuh? kalau kita PP pribadi terserah pakai lagu apa, Betul. benar kan? Kalau DG itu cara milih lagunya gimana, Ci? Wah, kalau DG kita butuh waktu gitu kan. Apalagi kalau jadwal sudah keluar, terus kan kita nih mesti nyiapin. Apalagi kan sekarang ada tema tuh. Nah, itu ada yang nyiapin WL atau WL-nya dong. harus WL-nya ya? Iya, nggak mungkin dari pemberi tema terus langsung lagunya ini ya. Oh, enak ya toh. Enak WL sorot. tuh harus submit juga nggak? Ngasih lihat, aku mau pakai lagu ini, oke atau enggak gitu atau confirm gimana? gitu sih. Confirmnya bukan yang ke pembuat tema. Oh, Gitu kan. oke. Tapi kan kalau sistem sekarang tuh kan kita ada mentor-mentor nih. Atau mungkin kalau kita nggak ada mentor ya benar-benar kita berdoa, kita tanya Tuhan. Misalnya tiba-tiba yang punya referensi lagu banyak tuh tiba-tiba langsung baca tema tuh langsung, oh lagu ini bisa nih kayaknya. Oke. Oke. Tapi nah setelah kita tahu nih kalau misalnya kita nggak doa dulu kita langsung celing langsung dapat lagu. Nanti waktu kita PP kita pakai tuh doa. Dipakai. Oh. Apakah bener-bener lagu ini cocok nggak? Oke. Gitu. Kalau aku tuh biasanya kan kalau dapet Tuhan pokoknya tak bawa dalam doa, tak serahin ke kamu. Kalau memang kamu mau pakai lagu ini buat nanti gitu kan, suruh aku pakai lagu ini, pasti nanti aku akan muncul lagi walaupun sudah tak catat. Oh, ya. Itu akan terus keinget. Gitu lah. Apalagi mungkin kadang pas lagi nyetir nih tiba-tiba, lagu ini bisa nih buat kita pakai untuk praise and worship gitu kan. Nanti pada waktu DG ya tak simpen di memoriku gitu. Terus tak lihat lagi kata-katanya. Oh ya kurang lebih bisa. Oke, pakai lagi di PP. Nyambung nggak? Terus dari lagu ke lagu tuh kan kita kayak bikin cerita sebetulnya. Bikin cerita gitu kan supaya apa dari lagu yang pertama sampai lagu ke penyembahan bahkan mungkin sampai lagu yang persembahan ya. Itu kalau bisa connect semua jadi satu. Gitu. Gitu ternyata. Ternyata panjang ya. Iya, Nggak- prosesnya panjang ya. Iya. Gak asal milih lagu gitu ya. Nggak bisa langsung tiba-tiba langsung serut langsung keluar gitu kan enak ya kayak kita ngetik di AI mungkin zaman sekarang gitu cari lagu tentang ini langsung keluar semua gitu kan. Betul. Tapi kadang-kadang soalnya nambah. Iya. Tiba-tiba nggak ada di list, tiba-tiba ada. Mereka bingung. Wire-nya bingung banget. Juga nih. Gimana nih?
Iya. Ya apalagi biasanya sekarang sebelum doa penutup ada nyanyi lagu. Lagu ya. Dikit ya, kan, ya. nah, itu kadang itu kemis. Ya, gitu ya. loh. Kadang itu Jadi- nggak dilaporkan gitu ya ke Jadi kita mulmetnya. bingung mulmetnya. Ya termasuk aku, kadang nggak pernah maafku. Wah, gitu ya. Iya, iya. Sering-sering, Nah, itu. Tapi Sering-sering bikin bagian mulmetnya sport jantung. pusing ini curhatan dari pihak mulmet ya. Iya, iya. Maafkan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Cuma ya tadi penasaran lagi, Ci. Sebelum kita take, tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol. Terus Ci, waktu Ali cerita tentang nyanyi apa PP cuma pakai 2 lagu, Cici tuh udah nanya, emang masuk ta? Nah, maksudnya masuk itu apa, Ci? Ya itu tadi sampai istilahnya kayak bener-bener kamu bisa ngerasain kasih Tuhan di lagu syukurnya. Oh. Gitu kan. Oh ya Tuhan ini apakah cuma sekedar ya sudahlah. Pokoknya aku PP hari ini centang gitu kan sama korselnya kan oke centang nih Ya, gitu maksudnya, kan. maksudnya itu. Ya sampai kamu bener-bener kamu bisa waktu penyembahan pun kayak misalnya lagu itu ku perlu engkau Yesus itu apakah sampai bener-bener kamu iya Tuhan aku perlu kamu hari ini. Haus jiwaku menantikan bener-bener nunggu nggak gitu kan. Tuh. Tapi itu membantu loh kok. Kayak ketika kamu PP, terus kamu ini pelajaran yang pernah saya dapatkan di 2 tahun lalu ya waktu pembekalan itu. Maksudnya kalau PP ketika kamu mengimajinasikan sesuatu, kamu tuh benar-benar ngerasain kasih Tuhan gitu loh. Ya benar. Kayak Tuhan itu ternyata sebaik ini, sesayang ini ambek aku kayak gitu. Benar, loh. benar. 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 Apalagi kalau ada masalah, ya benar. Kadang satu lagu bisa berkaca-kaca gitu. Kadang Pas kalau penyembahan udah, tuh iya. kadang kalau udah PP, udah nangis, udah lega kayak ya udah Ya, lah betul. Tuhan terserah kamu. Iya gitu. iya benar kan iya benar. Benar. Ya itu jadi kenapa kok ya mungkin yang teman-teman yang bukan di komunitas kita ya mereka kalau belajar pujian penyembahan sebetulnya akan membantu juga loh. Karena kayak kita tuh ada masalah. Kadang kan kita terus kepikir. Betul. Terus kalau apalagi kalau kita cuma doa biasa nih, seringkali kan kita tuh nggak bisa sampai berlama-lama, otomatis doanya adalah curhatan pribadi yang entah itu Tuhan mau dengerin apa enggak, gitu kan? Ya Tuhan mungkin denger ya. Tetapi kan istilahnya gini, loh aku nih di sampai titik tertentu kita tuh nggak bisa sampai doa yang bersyukur ketika kita ada masalah. Ya toh, otomatis kan doamu gini, Tuhan orang ini lo mencek no aku hari ini gini-gini. Otomatis kan isinya kamu cuma ngomel. Iya. Ya. Terus syukurmu di mana? Kalau Tuhan gini, loh lah kamu nggak bersyukur tak? Kalau aku nih menyertai kamu loh. Kalau Tuhan tuh langsung bisa datang di sebelah, terus kita bisa dibisiin kayak gitu kan enak ya. Kamu belum bersyukur loh. Kalau aku tuh kan, apakah kamu nggak kerasa tak? Kalau aku tuh menyertai kamu, sekalipun kamu ada masalah, sekalipun kamu mungkin lagi dibully hari ini, tapi kan kamu tetap bisa kuat toh hari ini. Lah kalau Tuhan bisa ngomong langsung kan enak, langsung kita ditegur, Iya. dijewer kupingnya kan gitu, langsung ditoel gini kan, gitu kan, ya toh. Iya. Nah itu loh, kalau kita sambil nyanyi itu sebetulnya kita itu bisa kayak ngerasain apa ya, anugerahnya Tuhan tuh luar biasa, kasihnya terutama gitu kan. Aku tuh kan pernah satu ketika ya kayak Tuhan tuh izinkan kayak aku tuh tiba-tiba kayak dicelikkan gitu loh. Kita kan pernah pasti ada di posisi kayak di loteng di atas, Ya. ya atau di atas mungkin lihat ke bawah. Terus pernah naik pesawat lah ya mungkin lihat ke bawah gitu kan. Itu aku diizinkan ngeliat iya ya ternyata di ketinggian sekian waktu kita bisa ngeliat mobil lewat nih gitu kan. Atau mungkin ada orang jalan terus tiba-tiba kan tambah lama tambah tinggi kan. Orang-orangnya tambah lama tambah kecil ya. Terus aku tuh tiba-tiba kayak teringat ayatnya Ayub ngomong gini, kita tuh cuman seperti debu. Ya toh bener toh. Iya ya kok tambah lama tambah kecil ya. So aku cuman bayangin tiba-tiba aku tuh nangis gitu saat itu. Aku bilang gini, Tuhan ternyata aduh mau nangis nih jadinya. Ternyata aku tuh di matamu tuh memang bener-bener debu ya. Jadi kalau kamu ngelihatnya dari atas, aku nih lo siapa? Iya, benar. Bisa dibilang kita tuh nggak terlihat loh. Iya. Gitu kan? Kamu semakin ketinggian tambah tinggi kan? Kok hilang ya? Tadi orang yang tak lihat pakai topi putih tuh kok tambah lama tambah hilang kan? Benar. Kita tuh kayak gitu. Jadi tapi Tuhan bilang, tapi kamu tuh berharga seperti biji mataku loh, kan luar biasa. Kalau ada lagu kan ini toh, siapakah aku ini Tuhan. Lanjutkan. Jadi biji mata. Nah, kan? Sekecil itu tapi Tuhan bilang kita tuh berharga. Apalagi kalau kamu dapat lagu-lagu yang kayak gitu kan. Jadi kayak Ya, bener-bener ya, kamu ya. tuh kayak dibuka hatimu ini loh. Bahwa kamu itu kalau tanpa aku ya siapa kamu? Iya, betul. Siapakah Aldi, siapakah Debbie, siapakah Fani kan gitu ya. Betul, benar. Gitu loh. Jadi kayak kita tuh dicelikkan, apalagi Tuhan tuh mau menebus kita loh, siapa kita sih gitu loh. Oke. Ya begitulah, jangan dipanjangin. Ya, oke, jadi kan kita sudah tahu worship itu apa, Iya, ya kan?
Terus kapan kita harus worship? Tadi udah dibilang 24/7 ya kan? Betul. Terus kita bisa worship di mana-mana. Kita bisa Iya. worship di mana-mana. Terus gimana caranya kita praise and worship kan harus Iya, dari betul. hati ya tadi ya, Ci, ya. hati. Terus pertanyaannya ini, Ci. Why? Kenapa kok kita harus praise and worship? Kenapa? Nah. Kalau kita ngomong kenapa? Tahu gitu ya. Iya. Iya, bukannya kan Tuhan tuh sudah mulia, sudah nggak perlu disembah gitu kan, karena dia sudah agung. Sebetulnya kalau kita melakukan pujian penyembahan, praise and worship itu, yang diuntungkan tuh sebetulnya kita sendiri. Gitu kan? Karena apa? Yaitu tadi balik lagi, aku bilang kalau kita lihat lirik, terus kayak kita diingatkan imajinasi iman kita ini main bahwa kita ini ada sampai dengan hari ini tuh bukan karena kuat gagah kita. Tuh. Kita banyak lihat mungkin orang di luar sana habis olahraga enak-enak seneng-seneng tiba-tiba sampai rumah pagi udah nggak bangun gitu kan. Napas yang kita hirup itu kan istilahnya aduh itu semua dari Tuhan. Iya. Kita nggak bayar loh udara gitu kan. Kalau orang masuk rumah sakit kan bayar oksigen berapa? 1 tabung. Iya. Mahal banget kan gitu. Jadi kita tarik napas saja kita sudah puji Tuhan bisa bangun pagi tanpa rasa sakit di mana-mana. Kadang kita tidur kan kita nggak pernah bisa atur kan. Aku tidurnya kenceng aja dah. Pokoknya nggak boleh miring gini, nggak boleh gini, pokoknya nggak boleh gini. Kadang bisa bangun, mungkin kita kepalanya tengeng ya. Iya. Kalau sudah tengeng itu kan Selama bisa panas, tahu. Iya. bisa panas loh sekujur badan kan. Karena kan, aduh sakit, mau goyang gini nggak bisa, mau noleh, harus Iya, seluruh badan kan benar. gitu kan. Nah itu harus kita syukuri dan kenapa kita harus melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan supaya kita nih tahu diri bahwa, yaitu kalau buat aku ya, bahwa kita tuh diingatkan bahwa kamu bukan siapa-siapa. Kamu bisa bangun, kamu bisa melakukan aktivitas semua ini tuh karena Tuhan. Gitu. Karena Tuhan yang ada di dalam kamu, Tuhan yang memampukan kamu. Walaupun sekalipun Tuhan ciptakan kita tuh dengan akal budi, dengan otak yang mungkin luar biasa, brilian dan segala macam. Tapi kalau Tuhan nggak izinkan semua itu, Iya. ya kita nggak dapat, kita nggak bisa lakukan semuanya. Oke. Gitu. Tapi gini Cek, kalau misalnya praise and worship itu kan yang Cici jelasin itu biar connect terus sama Tuhan dan semakin bersyukur mensyukuri apa yang Tuhan beri juga kan salah satunya. Cuman kalau untuk bagi seseorang yang lagi dalam kondisi ngedown, ketekan atau dia lagi capek akan segalanya, kering gitu, kadang mereka juga praise and worship gitu ya. Fanny pun juga dalam posisi kayak gitu praise and worship. Cuman apa ya, rasa kepikirannya, rasa mental kata-katanya, isi hatinya itu tetap kayak oh ya udah biasa aja gitu loh. Jadi bisa dibilang kayak nggak masuk gitu ya di hati dan di pikiran, cuma dinyanyikan dan dipahami kata-katanya gitu. Nah, pengen tahu aja sih Ceh, kayak apakah praise and worship ini bisa membantu dalam nenangin pikiran gitu. Maksudnya yang lagi overthinking, overwhelmed kan kadang kalau orang lagi ngedown kan ego dunianya lebih gitu ya. Iya. Nah, gitu gimana? Cara Sangat peka akan bisa ya, sangat bisa sebetulnya. Kita di luar ngomong tentang seseorang itu kamu peka atau enggak. Enggak. Tapi kayak tadi aku bilang bahwa ketika kamu nyanyi dipaksakan. Oke. Kan kalau kita tahu nih, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya ditepuk-tepuk gitu kan pertama. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Iya, supaya apa? Kita ini disadarkan bahwa ketika kamu dalam kondisi yang enggak enak sekalipun, tetap mau belajar untuk memuji Tuhan. Gitu kan. Sekalipun mungkin kita nih, kalau aku dulu mikirnya gini loh, di dalam kondisi yang aku nggak enak, kenapa sih kok aku nih tetap suruh muji Tuhan? Gitu loh. Ya udah tak paksain tanpa aku sebetulnya tahu bakalnya tuh akan terjadi apa. Tapi aku memaksakan diri, ya udah. Karena begitu buka kitab suci, loh ini loh, pujilah Tuhan hai jiwaku. Terus dapat ayat yaitu Mazmur itu Daud berlari dari keramaian dalam kondisi dia gundah-gulana, berarti kan kegalauan kita mungkin saat ini, yaitu dalam kondisi tadi kegencet lah atau apa gitu kan, terus dalam kondisi yang nggak enak kita ngomong, tapi tetap paksa, jangan kamu tambah lari, semakin kamu gini ya udahlah, bisa aku tak pikir yang lain-lain, pikiran-pikiran yang kita nggak enak itu tadi itu akan terus masuk loh. Kalau kita nyanyi itu kan kayak kita tuh kayak dialihkan, nyanyi aja lah, nggak usah mikirin masalahmu. Sekalipun kita paham nih kata-katanya. Kadang tuh firman Tuhan yang kita baca pun kan kita mental ya. Iya. Gitu. Kadang. Tahu lah Tuhan menyertai aku, tapi kan aku loh lagi dalam kondisi kayak gini mana? Iya. Malah kita mempertanyakan betul. where are you gitu kan, Iya. where are you God gitu kan. Nah, itu kita paksakan supaya apa? Kita ini mau nggak mau ketika kita dalam kondisi yang tadi kepepet, kita harus tetap melakukan pujian dan penyembahan itu di dalam bawah sadar kita, itu Tuhan bekerja
untuk entah ya kayak apa ya kerjanya kan nggak pernah tahu caranya Tuhan. Pokoknya intinya kayak dibalik semua, kayak dibikin ya itu kayak kamu bisa ngerasain damai, kayak kamu tiba-tiba bisa ngerasain tenang. Itu aku pernah karena ya kayak tadi aku bilang beberapa hari aku nggak bisa bersyukur, nggak bisa sampai bener-bener aku penyembahan, nggak bisa. Ya cuma tak puter aja, pasang CD lain, puter lagi sampai 3 kali putaran. Jadi istilahnya kayak 3 CD yang tak pasang tuh 30 lagu. Terus jalan ya aku nggak bisa ngapa-ngapain. Semua kata-kata yang keluar liriknya tuh dinyanyikan sama penyanyi tak tolak semua. Oke. Nggak ada Tuhan, kamu nggak menyertai aku. Kayak misalnya lagu ajaib kok Tuhan, enggak. Aku lo nggak menerima keajaibanmu saat ini. Itu beberapa hari lo kayak gitu. Tapi tak paksain. Entah kayak apa cara kerjanya Tuhan, tiba-tiba di hari keberapa itu kayak Tuhan tuh buka hatiku. Tiba-tiba ya hatiku ini kayak orang terbuka, kayak sudah dilembutkan gitu kan. Nyanyi lagu yang sama loh. Nangis. Dan selama lagu itu berjalan aku malah dari nangis. Oke. Jadi kayak bener-bener kayak sudah masuk. Kayak sudah aduh kata-kata itu kayak sudah gitu loh. Apa yang membuat Cece memaksakan diri untuk mendengar? Kalau sudah tahu ditolak, kenapa nggak dimatiin aja? Kenapa kok paksa untuk dengar? Harusnya secara manusianya kan gitu. Iya. Ya itu tadi aku bilang Tante Jane. Oh, oke. Itu terngiang-ngiang karena Tante setiap Jane kali iya. Jadi kayak orang ngomong tuh kayak dihantui, tapi ini kan bukan. Tapi suara itu yang mungkin ya Roh Kudus ya yang terus bisikan. Ingat toh Tante Jane tuh selalu bilang doa PPO, walaupun kamu dalam kondisi yang nggak enak, itu yang terus, aduh ya apa caranya? Dan aku tuh kepingin kayak ada rasa ingin kayak membuktikan sesuatu. Bener tak kata-kata ini? Lo itu loh, bener tak? Kok kenapa aku dipaksakan? Satu hari lo ini lo buktinya nggak ada. Lo itu yang terjadi. Lo Tuhan aku lo nggak ngerasa apa-apa. Aku tetap nggak ngerasa kamu hadir. Lo sampai seperti itu. Besoknya lagi tak lakukan lagi. Belum ngerasa Tuhan, tapi ya sudah nggak apa-apa. Tak paksa untuk aku PP. Karena aku mau membuktikan bener dah, gitu loh. Untung dipaksa ya. Iya, tapi kan ada memang orang-orang yang nggak bisa maksa. Tapi ya paksaan temenmu gitu kan. Jadi bersyukurlah kalau kamu di komunitas selalu diinget ayo PP Yovan, Ya, ayo PP Waldi. Ya diingetin, sekalipun mungkin kamu gini, aku nggak ngerasa apa-apa. Tapi paksaan dirimu sendiri juga. Karena itu kan juga perlu ini, kayak yang orang yang diangkat naik ke itu yang orang sakit 4 orang itu kan juga support dari teman-temannya juga bukan dari niatnya kita sendiri tapi karena support dan juga dianya sendiri juga mau kan gitu loh. Kok ngomong-ngomong nih ya aku jadi keinget satu hal nih kayak aku punya teman baru nih di komunitas kan curhat ya dia lagi curhat iya ini curhat nih dia tuh kan sering aku tinggal ya waktu DG. Bukan gak DG guys. Terus dia tuh bilang ke aku kayak Van aku mau dong diajarin cara praise and worship. Terus aku kayak aku praise and worship ya selayaknya ala Fani gitu kan. Kan banyak cara praise and worship kan. Ada yang angkat tangan, ada yang sambil nangis atau ada yang pakai tarian. Daud kan pakai tarian kan. Kayak gitu. Ada yang main musik. Nah, itu gimana, cara yang benar untuk melakukan itu kayak gimana sih? Setiap orang pasti beda. Yaitu tadi lagi GMJ 1 itu kan bantu banyak gitu ya. Ajak ayo kita ikuti GMJ yuk. Itu kan bisa siaran ulang kan. Ikutin aja terusan kamu bisa setiap hari. Kalau kamu siaran ulang kan dari yang tahun kapan itu bisa kamu pakai terus setiap harinya. Bisa sih. Bisa gitu kan. Ya kamu ajak aja temenmu, ayo ikut GMJ gitu kan. Atau mungkin ada dari Spotify, ini aku punya list nyanyi, ayo kita nyanyi bareng. Oke, pakai aja kayak gitu ngajarinya. Terus kalau kita mau angkat tangan itu sebetulnya adalah ekspresi dari hatimu. Ketika kamu, itu memang juga ada di kitab suci sih, sambil memuji itu angkat tangan lah, sambil menari, sambil mungkin menangis, itu kan manifestnya kita. Ketika kita merasakan ya itu tadi, Tuhan itu baiknya kayak apa, merasakan kayak Tuhan itu bekerja secara luar biasa, mau nggak mau otomatis kan, kita angkat tangan, kita akan istilahnya tersungkur lah. Itu semua ekspresi yang kamu keluarkan dari hatimu. Dengan ketika kamu bernyanyi dengan tulus, dengan segenap hati, itu semua akan keluar. Ya biarin aja, sambil nangis, ya nggak apa-apa. Malah mungkin ketika kamu ada ganjelan-ganjelan yang belum selesai gitu kan, kamu akan diberikan kelegaan di situ. Jadi mungkin ada pesan-pesan tuh domba-domba di rumah tentang praise and worship ini. Hai domba-domba.
Ya, buat teman-teman semuanya, kita melakukan praise and worship itu adalah salah satu cara ya untuk membangun relasi kita sama Tuhan tuh supaya lebih intim lagi. Lakukan dengan bernyanyi ya, tentunya dengan bernyanyi, diperkatakan, sehingga apa yang kita nyanyikan itu kita dengar lagi. Karena ada firman Tuhan di lirik-liriknya itu. Jadi lakukan setiap hari. Kalau nggak bisa 1 jam, pokoknya lakukan aja sebisanya. Karena kita percaya Tuhan itu akan bekerja dengan caranya yang luar biasa untuk memberikan ketenangan mungkin, memberikan kita kelegaan, mungkin memberikan mujizat-mujizatnya, mujizat yang nggak harus besar ya. Jadi benar. mujizat yang kecil pun Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Dan kita pokoknya bisa berserah, nantinya kita akan bisa berserah, kita percaya penuh sama Tuhan. Ketika kita melakukan itu dengan rutin, dengan taat tentunya, kita pasti akan mendapatkan sesuatu dari praise and worship itu sendiri. Bukan karena dipaksa juga, bukan. Tapi karena benar-benar kita akan mencoba untuk melakukan karena apa? Kita mengasihi Tuhan, kita mau membangun relasi lebih intim lagi. Sama seperti kalau kita punya teman gitu ya. Kalau kita nggak kenal, maka kita tak sayang gitu kan. Oke, betul. Jadi benar-benar ya lakukan aja setiap hari. Dengan waktu yang mungkin terbatas, tetap lakukan karena Tuhan mendengar dan Tuhan selalu ada buat setiap kita. Itu aja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayo, Fanny, kesimpulan hari ini? Kesimpulan hari ini harus lebih rajin PP. Puji Tuhan. Gitu, yang udah dapat itu? Iya. Oke. Enggak, ternyata kalau dalam kondisi titik terendah pun ketika kita PP, ya itu bener C. Kadang orang itu sulit bersyukur kan Bu. Kalau Ya, misalnya ya, di ya. titik terendah kamu itu. Ya. Tapi di situ ya aku dapat sesuatu kayak oh Tuhan itu nginget no kayak aku loh masih ada di sampingmu meskipun dalam kondisi kamu lagi ngedown ngedrop Oke. mental kanan kiri gitu Ah. kan. Ya itu sih yang aku dapat. Jadi tetap harus menjaga relasi dengan Tuhan kan. Salah satunya lewat praise and worship itu. Oke. Ya. Kalau yang tak dapetin hari ini Ya, ya, kok apa tuh? ternyata praise and worship pakai Spotify nggak apa-apa. Oh, oke. Ya, kan daripada bingung pilih lagu gitu Betul. kan. Ya. Kedua, praise and worship itu ya bisa dipaksakan. Maksudnya kita harus memaksa diri kita untuk praise and worship. Lama-lama mungkin hati kita bisa kebuka sendiri. Betul. Kalau hati kita udah kebuka sendiri, lebih enak. Kita akan lebih merasa damai mungkin ya gitu. Walaupun lagu awal-awal mental kan kayak cerita jadi tadi gitu kan. Lama-lama tapi ya masuk juga. Masuk juga. Dan kita mengalami. Tapi iya kalau lagi down itu paling enak sebenarnya. Betul. Justru tak rasa ya. Kalau kita semakin di bawah, kita semakin sedih, semakin terpuruk, malah kita harus datang ke Tuhan. Bukan malah makin lari. Kan biasanya kalau kita happy baru kita datang ke Tuhan kan. Justru kalau kita lagi sedih tuh baru saatnya kita PP itu bisa dapat tuh kalau benar-benar lagi di bawah gitu. Betul. Karena benar-benar keluar dari hati. Tiba-tiba ada lagu yang keluar apa. Tapi balik lagi ya, kalau lagu itu keluar, kamu memang harus melekat sih, harus dekat dengan Tuhan. Kalau nggak pernah dengar lagu, gimana mau keluar waktu kita lagi down gitu kan? Kalau nggak pernah dengar firman Tuhan, gimana mau keluar kata-katanya kalau kita lagi sedih gitu kan? Betul. Kadang ke pop up sendiri. Iya, kan? kadang muncul kayak, sendiri. Oh, lirik ini nih. Iya, gitu ya. benar, kadang Iya, iya. gitu. Oke. Jadi itu CDB, kira-kira kesimpulannya? Iya. Dan juga tambah satu lagi ya. Mungkin Ya. kalau kita tadi aku sempat dengar Aldi bisa di mana aja gitu kan. Bukan berarti kita PP sambil nyetir. Oh iya, Gitu kan sambil mungkin naik sepeda motor, dengerin pakai ini apa earphone dan segala macam kita nyanyi. Oh, aku udah PP tadi sambil di Oh, jalan iya. gitu kan. Itu lebih ke Ya. nyanyi sih kayaknya. Ya, cuman nyanyi aja supaya kita mungkin nggak kesepian, apalagi kalau Oke. kerjanya dari timur dan harus ke barat, gitu kan. Serasa sendirian gitu kan. Ya. Gitu. Capek banget. Ya, itu cuman apa ya untuk kita ya supaya nggak sepi aja. Tapi kalau benar-benar kita mau dapetin intimasinya, keintiman itu sendiri, Oke. ya masuklah ke kamar yang benar-benar kamu bisa sendiri berdoa gitu. Ada ayatnya itu. Apa ya? Masuklah ke kamar, kunci, Kunci. gitu kan. Oh iya. Di sudut kamarmu berdoalah. Nah. Iya. Oh iya itu jadi Iya. ya tadi kalau bisa masuk sendiri di kamar, Ya. PP sendiri gitu. Supaya ya. kita dapat keintiman itu sendiri gitu Betul. kan. Oke. Gitu. Walaupun kamu berdoanya mungkin orang bilang gini, aku berdoa apakah harus selalu bersyukur? Ya enggak juga. Boleh tuh sambil kamu lagi berbeban berat itu. Kalau aku pernah berbeban berat ya sambil ngomel-ngomel, "Duh Tuhan kok gini ya hari ini orang ini bencana, aku tadi nggak bisa gini. Sampai kayaknya Tuhan tuh menunggu sampai kita nih puas. Ayo terus cerita, terus keluarin gitu kan. Ya. Terus sampai satu titik bener-bener
sambil nangis, tiba-tiba nangis, tapi gini, tiba-tiba kayak Roh Kudus tuh kayak gini. Ya loh, tapi Tuhan tuh kan baik, Ya. gitu kan? Tuhan tuh baik. Jadi kayak diingetin lagi, masuklah, ada omongan yang baik-baik terus kayak ayat itu keluar. Tuhan tuh menyertai kamu kok. Sekalipun mungkin kamu diginikan, Iya. tapi percaya Tuhan itu akan memberikan kamu ketenangan. Ih bener-bener kayak orang tenang. Ya udah habis itu bisa nyanyi lagi gitu kan. Ya, ikut. Luar biasa berarti ya kuasanya. Gak kerasa kita sudah lumayan lama ini Iya, ya ngomongin betul. Praise Worship aja. Udah lama yang Gimana sih? Gimana? Lain kali lagi? another topik. mungkin lain kali kita bisa langsung aja praktek gitu kan sambil kita praktek. nyanyi gitu Oke. kan. Iya. Di GMJ kan? Benar, Ya. benar. Bisa Ikut sih. GMJ. Ya, di GMJ bisa ikut DG guys. Betul. Ikut DG Tiap Jumat? tiap Jumat, betul. Tiap Jumat di timur di UKDC, kalau di barat di Yakobus. Yakobus. Nah, di tengah buat youth semua kita ada di sentral Catholic di Center. Catholic Center ya. Oke, makasih banget loh CDB. Sama-sama, puji Sudah Tuhan. mengajari kita, sudah sharing tentang Praise and Worship. Oke. Puji Buat Tuhan. teman-teman semua jangan lupa follow YouTube kita di ASM Community. Follow juga Spotify, lagu-lagu kita, album-album kita buat Ya. Praise and Worship, ya kan? Di ASM worship. Di ASM Worship. Terus kita juga ada GMJ setiap hari Senin, Kamis, Senin, Jumat. Nah, itu juga bisa bantu kalian buat Praise and Worship. Praise and Worship. Ya. Oke. Makasih banget CDB. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah.